Assalamualaikum, Dinastia Channel. Jangan lupa like and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah pada pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 semester 1. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Kalau sebelumnya kita belajar tentang makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, serta Al-Basir, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Asmaul Husna serta hikmah-hikmahnya. Ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perilaku beriman pada Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam keseharian, serta hikmah beriman pada Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kita mulai dulu pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kalimat inspirasi yang akan Ustazah kutip berkaitan dengan Allah Maha Mendengar. Mungkin kita pernah merasa bahwa Allah Maha Mendengar, tapi kenapa doaku belum dikabulkan, begitu ya. Doa merupakan 3 huruf yang penuh makna, penuh kebaikan, dan penuh harapan. Setiap manusia pasti ingin doanya dikabulkan, tapi kadang manusia lupa akan arti doa sesungguhnya. Doa merupakan cara kita berinteraksi dengan pencipta kita. Doa berisi permintaan dan permohonan kepada Allah. Bisa jadi Allah menunda terkabulnya doa, atau bisa pula Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang lain. Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang selalu berdoa. Berdoa adalah bukti bahwa kita butuh pada Allah dan bukti bahwa kita adalah makhluk yang lemah tanpa kuasanya. Namun ada kalanya kita bertanya-tanya, mengapa doaku belum dikabulkan? Padahal kita sudah merasa melakukan berbagai ikhtiar. Dari sinilah muncul perasaan putus asa hingga akhirnya kita berhenti berdoa. Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa." Dari perkataan Umar bin Khattab, kita mendapat pesan bahwa yang terpenting bukanlah terkabul atau tidaknya doa kita, melainkan hidayah agar kita selalu berdoa, memohon dan bergantung kepada Sang Pencipta. Baik, kita masuk ke pelajaran yang pertama, yaitu perilaku beriman kepada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam keseharian. Seorang muslim sepatutnya bisa menampilkan perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa ia mempercayai akan Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Asmaul Husnanya Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Perilaku-perilaku tersebut contohnya adalah yang pertama, percaya diri. Percaya diri adalah yakin dengan kemampuan diri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Muslim yang mengimani Asmaul Husna Al-Alim dan Al-Khabir selalu percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Dan kita bisa menerapkan ini dalam banyak kehidupan kita. Contohnya adalah optimis ketika kita melaksanakan ujian. Jadi kita percaya bahwa apa yang sudah kita ikhtiarkan melalui belajar kita itu akan membuat kita mampu melaksanakan ujian tersebut. Seperti itu. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa optimis dan tidak bertatayur atau menganggap bernasib sial karena sesuatu, dan beliau menyukai setiap nama yang baik. Nah, ternyata perilaku optimis ini itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, seorang muslim yang beriman pasti dia akan berperilaku optimis. Perilaku yang kedua yang mencerminkan bahwa ia beriman adalah tekun dan kerja keras. Tekun itu artinya rajin, keras hati, bersungguh-sungguh.
Allah memiliki Asmaul Husna Al-Alim atau Allah yang Maha Mengetahui. Dia, Allah, pasti akan menolong setiap muslim yang tekun dan bersungguh-sungguh. Tentu kita ingat ada sebuah pepatah Arab yang menyatakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatinya. Ya, karena orang yang bersungguh-sungguh pasti Allah akan tolong. Karena apa? Allah sudah berjanji di Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Karenanya, ketika kita merasa bahwa hidup kita kok begini terus, ada yang harus diubah dari diri kita. Kita harus berusaha lebih keras lagi, lebih tekun lagi, lebih maksimal lagi. Sikap yang ketiga adalah teliti. Allah itu Al-Khabir, Maha Teliti atau Maha Waspada. Waspada ini diperlukan untuk membedakan antara yang mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi dalam keseharian kita. Teliti dalam mengenali jati diri. Contohnya adalah melakukan sesuatu atas dasar pengetahuan, bukan ikut-ikutan. Melakukan ibadah misalnya, itu harus didasari oleh ilmu. Memilih sekolah, kita harus berdasarkan dengan pengetahuan terhadap sekolah tersebut, terhadap universitas tersebut, bukan karena di sana temanku banyak, aku mau ikut ke sana. Enggak, karena kitalah yang paling mengerti dengan diri kita sendiri, kitalah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, maka kita harus melakukan sesuatu itu berdasarkan pengetahuan, bukan ikut-ikutan. Teliti juga harus kita aplikasikan dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ketika kita belajar, maka kita diperintahkan untuk teliti. Agar apa? Agar kita memahami ilmu dengan baik. Sikap yang keempat adalah jujur atau asidku, yang berarti benar. Jujur ini bisa diartikan sebagai lurus hati, tulus, ikhlas, serta berkata atau bertindak sesuai dengan kenyataannya. Karena apa? Allah itu Al-Alim dan As-Sami. Allah itu Maha Mengetahui dan Allah Maha Melihat. Jujur membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Ada hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian berkata jujur, karena sesungguhnya jujur mengarahkan pada kebaikan dan kebaikan mengarah pada surga." Sikap berikutnya adalah berhati-hati dalam berkata. Jadi seorang muslim adalah berhati-hati dalam berkata. Karena Allah Maha Mendengar atau Allah As-Sami. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau ia diam. Jadi, kita mengimani Allah As-Sami, maka kita harus belajar untuk berhati-hati dalam berkata. Karena Allah itu Maha Mendengar. Perkataan kita, baik kita bercakap-cakap dengan 2 orang saja, baik kita bercakap-cakap dengan 3 orang, ataupun kita bercakap-cakap dengan banyak orang, itu tetap harus diukur, disaring. Jangan asal ngomong kayak gitu ya, karena bisa jadi perkataan kita akan menyakiti orang. Menjaga penglihatan dan pandangan. Karena Allah itu Al-Basir, maka kita harus menjaga pandangan dan penglihatan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita gunakan nikmat mata untuk hal-hal yang baik, untuk mengamati ayat-ayat kauniyah, apa yang Allah ciptakan di bumi, untuk menghayati keagungan-keagungan Allah. Kita juga bisa menggunakan nikmat mata tadi untuk memperhatikan pelajaran, membaca buku, menghafalkan Al-Quran, mentadaburinya.
agar nikmat yang Allah kasih tadi, nikmat mata tadi, bisa kita manfaatkan dengan baik. Sikap selanjutnya adalah berbaik sangka. Allah itu Al-Alim dan Al-Basir. Allah Maha mengetahui setiap prasangka hambanya. Lintasan-lintasan hati itu Allah tahu. Maka hendaklah apa yang terlintas di hati adalah prasangka yang baik saja, baik prasangka itu kepada Allah maupun terhadap sesama manusia. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna memiliki banyak hikmah. Yang pertama, terdorong melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Setiap perintah Allah pasti ada tujuan baiknya, dan setiap larangan Allah pasti ada hikmahnya. Seorang muslim harus meyakini hal tersebut, hingga ia dengan senang hati melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita ambil contoh perintah untuk menutup aurat bagi seorang muslimah, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tentu Allah memerintahkan hal itu untuk menjaga kita dari berbagai macam gangguan. Kita bisa ambil contoh gangguan mata laki-laki yang nakal. Menutup aurat dengan sempurna tentu akan menghindarkan kita dari penglihatan mata laki-laki yang nakal. Kita juga jadi terhindar dari pengaruh buruk sinar UV. Nah, itu adalah hikmahnya dari perintah untuk menutup aurat. Begitu juga dengan larangan Allah, pasti ada hikmah di baliknya. Yang kedua adalah memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di Quran surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu hari kiamat. Ditegaskan di sini bahwa Allah itu akan menolong rasulnya dan orang-orang yang beriman. Jadi, kalau orang beriman pada hari kiamat nanti, Allah akan tolong. Hikmah yang ketiga adalah memperoleh ketenangan dan ketentraman. Allah berfirman di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Termasuk orang yang tidak merugi. Tentu kalian sudah hafal dengan surah ini, surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Allah berfirman di Quran surah Al-Asr bahwa manusia itu semuanya benar-benar dalam kerugian. Tapi Allah memberikan pengecualian, yaitu kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Hikmah berikutnya adalah ikhlas dalam beramal. Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia niat ketika beribadah, niat ketika berbuat itu hanya karena Allah. Ia hanya mengharapkan ridho Allah. Ia jauh dari mengharapkan pujian dari Allah. Ia jauh dari mengharapkan penilaian manusia. Ia jauh dari mengharapkan pujian dari manusia dan jauh dari mengharapkan penilaian manusia. Jadi, dia akan senantiasa ikhlas dalam beramal. Hikmah berikutnya adalah tidak mudah putus asa. Karena apa?
Orang yang beriman itu mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha teliti terhadap segala ketetapan. Baik ketetapan itu baik untuk dia, pasti Allah itu sudah menimbang bahwa itu adalah yang terbaik bagi hamba-hambanya. Mungkin dalam kacamata manusia kelihatannya kok ketetapan atau takdir yang terjadi itu nggak adil banget, misalnya kayak gitu. Mungkin ada yang pernah merasa atau kalian pernah mendengar bahwa apa yang terjadi pada hidup seseorang itu kayaknya kok nggak adil banget. Padahal Allah maha tahu, Allah maha teliti bahwa ketetapan itu pasti yang terbaik bagi hamba-hambanya. Akhirnya apa? Ini akan berdampak bagi orang tersebut. Orang tersebut akan berikhtiar dengan maksimal dan ikhtiarnya akan diiringi dengan doa. Serta dia pasti akan menggantungkan hasil akhirnya atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga yakin bahwa di balik takdir manusia pasti ada hikmah dan kemaslahatan yang besar. Hikmah selanjutnya adalah mendorong berbuat kebajikan. Orang beriman akan terdorong untuk beramal soleh dan berbuat kebaikan. Kita tahu bahwa beriman itu harus diiringi dengan amal soleh dan itu merupakan satu kesatuan. Allah maha mengetahui sehingga ia terdorong untuk berbuat kebaikan. Dan ia akan berhati-hati, contohnya ya, ia akan berhati-hati dalam berbicara maupun berbuat. Baik, sekian materi bab ke-1 untuk pertemuan kedua ini. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik. Ustadzah mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Ustadzah akhiri dengan mengucap istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kalian ada yang belum difahami, boleh menghubungi Ustadzah. Ada di WA, kalian bisa DM Ustadzah ataupun kalian mau melayangkan email juga bisa.